Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dalis, tambuk F551-19104. Nah, di sini saya menjelaskan tentang service API gateway. Nah, di dalam file API gateway itu terdapat file routers, dan di dalam file routers itu ada index.js. Nah, const express ini artinya dia membuat variabel express. Nah, ini meng-create variabelnya dalam proxy middleware require HTTP proxy middleware yang digunakan. Nah, const router express.router. Nah, ini sudah jadi sudah untuk membuat variabel express. Nah, kemudian di sini ada const login proxy. Nah, di sini untuk membuat variabel dari login. Nah, kemudian login ini targetnya itu berjalan di HTTP localhost 8201. Nah, login ini bekerja di port 8201. Nah, begitu juga dengan seterusnya pada tujuan, bawaan, biodata. Nah, kemudian untuk di route.use ini untuk melanjutkan dari beberapa service yang ada, yaitu login, tujuan, bawaan, biodata. Nah, kemudian dalam file API gateway terdapat juga file index utama, yaitu index.js. Nah, di sini sama juga untuk membuat const require express. Nah, ini terdapat const app express, const router require router index. Nah, kemudian app.use untuk API versi 1 atau v1 router. Nah, ini applets ini berjalan pada port 8000. Nah, ini API gateway running on port 8000. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijaningrum, stambuk F551-19087. Di sini saya akan menjelaskan servis tujuan. Nah, di sini terdapat 4 folder, yaitu config, controller, model, routers, proses, dan index.js. Yang pertama ada config. Di sini memanggil proses. Dalam DB.js ini terdapat const, di mana const ini untuk mendeklarasikan pada database seperti const db name dan lain-lain. Yang kedua, controller. Pada folder controller terdapat codingan tujuan JS. Pada baris ekspor tujuan berfungsi untuk mendapatkan semua tujuan. Pada baris tujuan, ideal berfungsi untuk mencari data. Jika berhasil mendapatkan data, maka akan tampil pesan atau message OK dengan kode 200. Jika error, untuk mendapatkan data, maka muncul pesan atau message error dengan kode 500. Kemudian di sini ada export. Create tujuan berfungsi untuk membuat data tujuan. Restatus itu untuk menampilkan pesan atau message data cannot be empty, yaitu data tidak boleh kosong dengan kode status 400. Di sini ada const tujuan, yaitu username dan password. Masih pada create tujuan, jika data berhasil dibuat, maka muncul pesan successful create dengan kode 201. Jika gagal membuat data, maka muncul pesan error dengan kode 500. Pada ekspor delete tujuan berguna untuk menghapus data tujuan. Jika kita menghapus data tujuan, tampil restatus 200, berarti telah berhasil menghapus data tujuan. Dan jika tampil pesan 404, data not found, berarti tidak terdapat data, dan jika juga muncul pesan dengan kode 500 berarti error. Lalu di sini terdapat export update tujuan, di mana data yang diupdate adalah dari harga. Jika kita mengupdate data, terdapat pesan atau message data successful dengan kode 200, berarti data berhasil diupdate. Dan jika muncul kode 400
404 berarti tidak terdapat data atau muncul pesan error, maka data tidak berhasil diupdate. Yang ketiga, pada folder model terdapat tujuan JS. Di dalam tujuan JS juga ada beberapa file seperti IDTP, datanya integer, lalu juga menggunakan primary key dan authentication. Terus ada nama bertipe data string dan not empty true. Maksudnya dari not empty true ialah data tidak boleh kosong, dan begitu juga pada alamat dan telepon. Selanjutnya ke kode indeks dalam folder model, di mana ini adalah berupa tampilan indeksnya. Selanjutnya ke routers. Dalam folder routers ada dua kode JS, yaitu tujuan JS dan indeks JS. Bawaan JS berfungsi untuk mengatur dan memanggil kode tujuan JS. Dari folder controller indeks JS pada routers berfungsi untuk menampilkan data yang telah dipanggil. Selanjutnya ada ini merupakan proses untuk koneksi ke database. Yang terakhir ke indeks utama, yaitu untuk menampilkan semua data dari servis tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelul Hidayat Ramadan, Stambuk F5511984. Kali ini saya akan menjelaskan codingan yang terdapat di service biodata. Nah, langsung saja kita pertama ke config. Ya, di sini dia untuk mengonfig database-nya ya. Ada db data, db name, db username, db password, db host, db driver. Nah, terus kita lanjut ke controller. Nah, ini terdapat biodata.json. Nah, di sini dia terdapat untuk ekspor get all biodata. Dia itu maksudnya untuk mendapatkan semua biodata. Nah, di sini juga ada untuk mencari. Nah, terus apabila status yang muncul itu 200, maka message pesan yang keluar itu adalah oke. Nah, terus ini errornya apabila dia terdapat kode 500, berarti pesan yang akan muncul itu error. Nah, di sini kemudian ada create biodata, yaitu dia membuat biodata dengan status 400. Message yang tampil itu data cannot be empty, atau data yang diisi tidak boleh kosong. Nah, di sini ada konstruk dari biodatanya. Yang pertama ada nama, alamat, dan nomor telepon. Terus masih tetap di create biodata. Apabila pesan yang muncul 201 atau 201, maka message yang tampil yaitu successfully created, atau telah berhasil dibuat. Nah, apabila terdapat status 500, berarti pesan yang tampil itu dia error, dia gagal membuat data. Nah, terus di sini ada delete biodata, ini untuk menghapus biodata. Apabila terdapat muncul status kode 200, maka pesan yang keluar itu successfully deleted, atau data berhasil terhapus. Dan apabila status yang muncul itu 404, maka pesan yang keluar itu data not found, atau data tidak ditemukan. Nah, apabila statusnya 500, maka dia terjadi error. Nah, lalu terdapat update biodata, di mana cons biodata yang diupdate itu nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini dia mengupdate biodata, di mana ID sama dengan ID. Nah, apabila terdapat status 200, maka pesan yang muncul itu data telah berhasil diupdate. Sebaliknya, apabila status yang muncul 404, maka pesan yang tampil itu data not found, atau data tidak ditemukan. Dan apabila yang muncul 500 itu error. Nah, lanjut ke model.
Nah, modelnya ini apa saja field yang terdapat pada biodata ini. Yang pertama ada ID, dia tipe datanya integer dan dia primary key dan juga auto increment. Terus ada nama dengan tipe datanya string dan not empty true. Maksudnya ini dia tidak bisa kosong. Lalu begitu juga pada alamat dengan tipe data string dan juga not empty true. Begitupun pada nomor telepon dengan tipe data integer dan not empty-nya itu true. Nah, lanjut ke indeks daripada model, yang mana ini adalah tampilan indeksnya. Nah, lanjut kita ke routes. Nah, yang di routes itu seperti ini. Terus untuk indeksnya, yaitu untuk tampilan indeksnya dia itu seperti ini. Kemudian ada NV. Sini merupakan untuk database-nya itu namanya MySQL dengan username root, passwordnya kosong, dan untuk hostnya itu localhost, dan nama database-nya itu biodata. Nah, ini adalah tampilan dari indeks utama service biodata. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Mifka, stambuk F55119112. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan lanjutan codingan dari rekan saya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang service pada login. Nah, langsung saja. Pada service login ini terdapat 4 folder di mana ada folder config, controller, model, dan routers. Nah, di sini juga terdapat proses dan index.javascript. Nah, langsung saja pada folder config di mana config ini memanggil proses. Nah, di sini terdapat codingan db.js. Langsung saja. Nah, di sini dalam db.js ini terdapat const, di mana const ini untuk mendeklarasikan pada database seperti const ini, seperti const db name, const db username, const db password, dan db host, db driver. Nah, itu codingan untuk config pada db.js. Nah, langsung saja pada folder controller. Nah, di sini pada folder controller ini terdapat codingan login login.js. Langsung saja kita buka. Nah, ini. Di sini pada garis export get at login berfungsi untuk mendapatkan semua login. Nah, pada baris login find all ini berfungsi untuk mencari data. Nah, jika ini mencari data ini. Nah, jika berhasil maka mendapatkan data, maka akan tampil pesan atau message oke, ini oke dengan kode 200, dan jika error untuk mendapatkan data maka akan muncul pesan atau message error. Nah, ini error dengan kode 500 itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat export.create login. Nah, di mana create login ini berfungsi untuk membuat data login. Nah, di sini juga restatus itu untuk menampilkan ini. Restatus untuk menampilkan pesan atau message data cannot be empty, yaitu
BMPT, yaitu data tidak boleh kosong dengan kode status 400. Nah, ini. Nah, di sini juga terdapat cons login, yaitu ini username dan password. Dan juga di sini juga memiliki ini pada create login ini juga terdapat pesan sukses. Nih, pesan successfully created. Nah, di mana ini berguna untuk ini dengan kode 201 gitu. Nah, lanjut pada export.delete login, di mana ini berguna untuk menghapus data bawaan atau data login tampil restatus dengan 200 berarti telah berhasil menghapus data login, dan jika tidak tampil pesan 404 data not found berarti tidak terdapat data, dan jika juga muncul pesan dengan kode 500 berarti error. Nah, baik, di sini juga terdapat export update login, di mana export update login ini data yang diupdate adalah dari dan harga. Jika kita mengupdate data terdapat pesan atau message data successfully dengan kode 200 berarti data berhasil diupdate. Nah, jika muncul kode 404 maka berarti tidak terdapat data, atau muncul pesan error maka data tidak berhasil diupdate. Nah, itu adalah codingan dari folder controller. Nah, lanjut pada folder model. Nah, pada folder model ini terdapat codingan login.js. Nah, langsung saja. Nah, di sini di dalam login.js ini juga ada beberapa field. Seperti ada ID tipe datanya, ID tipe datanya integer, lalu juga menggunakan primary key dan auto increment. Terus ada username bertipe data string not empty true, di mana itu adalah data tidak boleh kosong, dan begitu juga pada password. Nah, di dalam indeks ini terdapat juga ada folder model, di mana ini adalah berupa tampilan indeksnya. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita lanjut pada folder routers, di mana terdapat codingan login. Nah, langsung saja. Di sini terdapat dua kode JS, yaitu login.js dan index.js. Nah, login.js berfungsi untuk mengatur dan memanggil kode login dari folder controller. Nah, dan index.js pada routers ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah dipanggil. Nah, selanjutnya pada codingan env atau proses. Nah, ini merupakan proses untuk mengkoneksikan ke database. Nah, dan lanjut pada indeks JavaScript-nya, yaitu untuk menampilkan semua data
untuk menampilkan semua data servis bawaan. Nah, sekian itu codingan dari service login. Maka dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Abdillah, Stambuk F551 19117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang microservice, yaitu servis bawaan. Di dalam servis bawaan terdapat beberapa file, yaitu config, controller, model, routes, node module, env, dan index.js. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang config. Pada folder config ini terdapat database, codingan database.js. Nah, dalam codingan ini terdapat cons. Cons ini untuk mendeklarasikan database, seperti contohnya ini, cons dbname dan cons username, cons db password, cons db host, dan cons db driver. Nah, selanjutnya pada file controller. Nah, dalamnya terdapat codingan bawaan JS. Nah, pada baris export get al bawaan itu berfungsi untuk mendapatkan semua data bawaan. Nah, pada baris bawaan find all berfungsi untuk mencari data. Nah, jika pada restatus, restatus kode 200 itu yaitu jika berhasil mendapatkan data, maka akan tampil pesan atau message OK dengan kode 200. Dan jika terjadi error untuk mendapatkan data, maka muncul pesan yaitu message error dengan kode 500. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada export create bawaan. Create bawaan ini berfungsi untuk membuat data bawaan. Nah, restatus itu untuk menampilkan pesan atau message data cannot be empty. Yaitu data tidak ada. Nah, data tidak boleh kosong, seperti itu. Data cannot be empty, data tidak boleh kosong atau tidak ada. Dengan kode 400. Nah, di sini ada codingan cons bawaan, pendeklarasian lagi, yaitu cons bawaan dalam field database-nya yaitu nama, alamat, dan telepon. Seperti itu. Nah, pada create bawaan, jika data berhasil atau membuat data bawaan muncul pesan successfully create dengan kode 201, maka itu tandanya berhasil membuat data. Nah, jika terjadi error, maka akan muncul pesan error dengan kode 500, seperti itu. Nah, di bawah ini ada lagi export delete bawaan. Nah, delete bawaan ini berfungsi untuk menghapus data pada servis bawaan. Nah, jika kita berhasil mendelete data pada bawaan, maka akan muncul pesan sukses delete dengan kode 200. Nah, jika
Jika tidak berhasil atau data tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data not found dengan kode 404. Nah, dan jika juga terjadi error, maka akan muncul pesan error dengan kode 500 seperti itu. Nah, selanjutnya ada export update bawaan. Nah, ini berfungsi untuk mengupdate. Jika sudah ada data di dalamnya, kita dapat mengupdate database, yaitu cons bawaan dengan nama fieldnya, nama, alamat, telepon, seperti itu. Itu yang dapat diupdate pada update bawaan ini. Nah, jika kita berhasil mengupdate data pada bawaan, maka akan muncul data successful update dengan kode 200. Nah, atau jika terjadi error, maka akan muncul pesan jika data tidak ada, maka akan muncul pesan data not found dengan kode 404. Dan jika terjadi error, maka akan muncul pesan error dengan kode 500. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke folder model. Nah, pada folder model ini terdapat bawaan.js. Di dalam bawaan.js ini juga terdapat beberapa field yaitu ID, nama, alamat, dan telepon. Nah, ID bertipe data integer menggunakan primary key dan auto increment. Nah, sedangkan field nama menggunakan tipe data string dan not empty true, di mana data tidak boleh kosong. Seperti itu, tidak boleh kosong. Dan begitu juga pada alamat dan telepon, seperti itu. Nah, pada folder model ada juga index. Nah, dalam folder index ini di mana berupa tampilan indeksnya dari folder model, seperti ini codingannya, seperti itu. Lanjut ke folder roots. Nah, di dalam folder roots ini terdapat codingan bawaan.js lagi dan index.js. Bawaan.js berfungsi untuk mengatur dan memanggil kode bawaan JS dari folder controller. Nah, sedangkan index.js ini yang berada pada folder roots berfungsi untuk menampilkan data yang telah dipanggil, seperti itu. Nah, selanjutnya ada env. Env ini merupakan proses untuk mengkoneksikan database, seperti itu. Kayak DB driver sama dengan MySQL, DB username root itu default dari exam, seperti itu, dengan DB name bawaan, seperti itu. Terus di luar dari semua folder ini ada index.js. Nah, index.js utama yaitu untuk menampilkan semua data dari service bawaan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan microservice bawaan. Pertama-tama kita jalankan dulu service IP gateway dengan menggunakan git bash npm run dev. Nah, selanjutnya kita aktifkan exam, lalu kita aktifkan juga service bawaan run npm run dev, seperti itu. Nah, sudah jalan semua.
Lalu kita coba pada Postman. Send. Nah, seperti itu. Kali ini saya akan mendelete data. Mendelete data. Data yang akan di delete ini data 1. Send. Nah, berhasil mendelete data. Coba kita lihat kembali. Kita get apakah sudah hilang. Nah, berhasil. Data 1 telah hilang karena kita sudah mendelete-nya. Nah, saya akan mengedit data 4, ID 4. Mengedit ID 4. Nah, kali ini saya akan mengedit ID 4. Yaitu dengan nama alamat, jalan. Nah, data 4 telah terupdate. Seperti itu. Coba kita get kembali untuk melihat data yang telah terupdate. Nah, data 4 telah terupdate. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.